Hey guys, kembali lagi bersama dengan gua Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau ceritain nih tentang kemarin itu gue ngajarin temen-temen gue di gereja. Ngajarin apa? Ngajarin foto. Jadi kan belakangan kan gue tuh jadi fotografer kalau di GKY itu. Nah, gue tuh ngerasa orang-orang yang motret itu dikit. Jadi ketika ada tim multimedianya dia mau, Michael tolong dong bantuin kita ngajarin teman-teman fotografi. Ya udah gue ajarin deh. Nah, di podcast episode ini gue pengen kasih tahu gue ngajarin apa aja dan gimana sih serunya workshop fotografi itu. Oke, jangan kemana-mana, tetap dengerin ya di podcast episode ini. Oke, terima kasih buat yang masih setia dengerin podcast gua Online Seller Daily Life. Kali ini gue lagi jadi pengajar ceritanya di GKY. Gue dikontak kira-kira sebulanan yang lalu ya. Terus udah gitu, Michael mau gak ngajarin? Nah, gue dengan senang hati gue ngajarin buat teman-teman videografer sama kameramen di GKY nih. Apa aja sih materi yang gue ajarin? Yang pertama itu gue sharing tentang fotografi itu sendiri, dari kameranya, dari pengertian ISO, pengertian aperture, pengertian shutter speed. Nah, dari 3 itu gue ceritain lumayan karena ada beberapa yang otodidak. Jadi ketika dia dikasih kamera, dia cuman megang terus ya gunain aja apa yang dia udah disettingin. Nah, tapi kan kalau tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya fotonya tuh bukan fotonya ya, kayak gambarnya kuning gitu, white balance-nya error, atau gambarnya kenapa ngeblur terus, ya bisa jadi itu karena shutter speed-nya terlalu lambat. Nah, kayak gitu itu kemarin gue bahas tuh selama 2 jam lah, kita ngobrol-ngobrol tentang hal teknis. Terus juga gue bahas tentang penggunaan lensa, terus penggunaan apa lagi ya, lensa sih biasanya sih. Terus alat-alat lain yang perlu dipakai ketika lu motret. Contoh nih, triks pertama tuh lu mesti makan. Iya, lu mesti makan siang atau makan malam ya, supaya enggak pingsan. Bener banget, supaya nggak pingsan. Nih gue lagi bukain ya slide-nya yang kemarin gue udah share. Jadi pertama-tama tuh gue share tentang basic knowledge fotografi itu apa, terus dia ngapain aja di sana, terus juga mana ya, gue mau login Canva nggak bisa. Ya udah, ceritanya gitulah, fotografi itu apa, terus nangkap cahaya ada apa aja, alat-alatnya. Tadi yang pertama tuh apa, lu mesti makan. Nah, itu kan harus lu mesti fit. Jadi foto itu tuh ternyata pekerjaan yang cukup berat ya, karena lu harus naik turun tangga misalnya, ngambil beberapa angle. Habis itu lu adalah penguasa panggung karena lu official photographer. Jadi lu tuh boleh banget buat permisi gitu, maju aja ke depan, lu ambil capture moment selama nggak mengganggu ya. Jadi karena emang lu official photographer, lu berhak mendapatkan foto-foto bagus gitu. Habis itu ketika ada, jadi biasanya kalau di gereja GKY itu kan ada booth-boothnya tuh di bawah, lobbynya tuh di dekor bagus. Biasanya banyak orang yang foto di sana. Lu berhak banget buat bilang ke jemaat yang datang, tante atau om, mau dong saya fotoin ya, saya bantu fotoin ya, pakai HP dulu, terus nanti baru pakai kamera kita. Nah, itu disesuaikan juga. Ketika lu ada di lobby, berarti kan lu harus tahu nih dia berapa banyak orangnya yang ada di sana. Kalau lu mau bikin beauty shot, lu bisa bawa lensa 50 mili. Tapi kalau lu mau bikin group shot ya lu nggak bisa pakai 50 mili, lu bisanya pakai yang mungkin 24 atau 30 mili fix gitu. 35 masih terlalu zoom ya. Nah, kayak gitu
gue kasih tahu kemarin. Jadi lu kalau bisa bawa beberapa lensa. Terus ketika acara gue saranin kalian semua pakai baju hitam supaya nggak mengganggu ya, nggak mengganggu lalu lalang lah, nggak eye-catching lah kalau pakai baju merah atau hijau neon gitu. Ketika lo foto kan apa ya, jadi kayak itu setitik, misalnya jemaatnya banyak kan biasanya, terus kalau Natal atau acara besar lu lalu lalang keliaran kan, kelihatan tuh baju merah keliaran gitu. Habis itu biasanya bawa strap, bawa memory card cadangan, bawa memory card. Ngomongin memory card juga gue kasih tahu ini ada kelas-kelasnya, terus ada speednya, ngefeknya buat apa, buat lu punya transfer rate filenya lebih cepat. Jadi kalau lu mau burst foto itu loadingnya lebih cepat. Habis itu gue minta untuk bawa strap, terus bawa HT, itu juga penting. Jadi kita bisa janjian nih ke fotografer 1, fotografer 2, fotografer 3 mau threadnya di area angle mana aja. Itu janjian. Jadi nggak ada yang tabrakan lah kira-kira gitu ya angle-nya. Dan nggak semua fotografer nggak ada yang fotografer yang bisa dapat semua angle gitu, karena areanya besar. Jadi emang dibagi angle-nya, angle sini angle sana gitu. Jadi ya nggak bisa tuh lu mau ambil semua angle, yang ngapain, capek kan hidup lu ya. Oke, habis itu pakai HT. Terus apalagi ya, oh iya gue nyaranin banget kan udah gue ajarin tuh kemarin, misalnya shutter speednya terlalu cepet bagus tapi gelap. Nah itu kalau dia jelek, udah tahu nih fotonya gelap nih, delete aja langsung, gak usah nunggu. Maksudnya gak usah dibiarin gitu kan, kasihan orang yang editnya nanti atau yang sortirnya. Jadi kalau bisa udah langsung lu delete di tempat, di kameranya lu delete. Terus perlu diedit gak? Kalau bisa dari kameranya udah lu setting tuh, kontrasnya lu naikin, terus sharpness-nya lu naikin, colornya juga naikin 1 supaya gambarnya udah bagus gitu. Habis itu gue ngajarin tentang trik komposisi. Nah komposisi ini ada beberapa. Ada simetri, jadi fotonya itu benar-benar sama lah, rata kiri rata kanan, symmetrical. Terus ada rule of thirds, itu yang dibagi ya, 3 atas 3 bawah gitu, terus 3 kiri 3 kanan. Jadi kan ada titik-titik yang ketemu tuh antara garis-garis 3 itu. Nah orang tuh harus naro point of interestnya di situ. Terus ada leading lines, terus ada diagonal, ada framing, ada figure and ground. Figure and ground tuh artinya ada objek yang di depan, ada objek yang di belakang, ada objek yang di tengah. Jadi kerasa tuh depth of fieldnya. Ngomongin soal depth of field, lu bisa menggunakan trik figure and ground, harus menggunakan bukaan lensa yang besar. Jadi contohnya f-nya itu 1, jadi besar bukaan lensa, jadi ngeblur bagus depth of field. Terus nanti bisa fill the frame, bisa center eye, ada pattern, ada repetition, sama ada symmetry yang tadi gue udah kasih tahu. Nah komposisi ini habis gue jelasin. Terus kita makan siang. Habis makan siang sambil ngobrol-ngobrol lah, cerita-cerita tentang foto. Kalau misalnya pemusik ya, ini kita ngomongin pemusik nih pas kebaktian. Itu kan pas lagi main musik kan suka ada partitur stand. Nah lu boleh minta sama dia, boleh gak partitur standnya lu geser, atau bisa gak partitur standnya lu majuin dikit supaya fotografernya tuh ada ruang buat gerak, biar lu gak ketutupan sama partitur stand gitu ceritanya. Terus boleh gak misalnya lagi di foto lu gak usah pakai masker gitu biar bagus atau make up gitu ya, gitulah. Itu boleh lah. Fotografer tuh punya andil untuk meminta si musisi, si WL gitu. Jadi bahkan ketika ada acara namanya, kalau di gereja GKI itu ada baptisan anak gitu, baptisan remaja atau baptisan dewasa. Nah seringkali peserta baptisan yang cewek
itu rambutnya ketika dia nunduk nutupin muka. Nah hal-hal seperti itu yang fotografer tuh udah tahu harusnya ini mengganggu banget. Objek utamanya kan yang dibaptis kan ya cewek itu, maka dia berhak untuk minta tolong sama yang dibaptis itu, boleh nggak rambutnya diikat ke belakang atau disela ke kuping gitu supaya ya mereka bisa ngambil angle-nya bagus. Nah terus terakhir tuh penggunaan flash. Jadi perlu apa enggak penggunaan flash? Ya kadang perlu kadang enggak ya. Kalau memang udah ending, udah kelar ibadah, terus mau foto rame-rame ya boleh pakai flash biar nggak goyang. Pokoknya kalau udah selesai ibadah boleh lah pakai flash. Kalau lagi pas ibadah biasanya tuh lampu spotlightnya bagus, terang, jadi nggak perlu pakai flash udah oke. Itu jadi kayak di lobby gitu boleh pakai flash, nggak apa-apa. Biar bagus aja mukanya, terang gitu. Terus gak ngeblur. Habis banget sih ya, bisa ngobrol-ngobrol, kita praktek foto bareng-bareng. Nah habis praktek bareng-bareng nih, seru banget kan. Habis praktek terus kita foto nih. Ada yang foto di sini, foto di sana. Sambil foto sambil gue kasih tahu nih, oh ini kurang sini, ini kurang sini. Ini diaktifin, coba layar kameranya ada rule of third-nya biar kalian tahu naruh objeknya di mana gitu. Udah gitu, udah selesai foto-foto, kira-kira sejam terus kita lihat semua hasil fotonya. Udah deh kita ngobrol-ngobrol tentang hasil fotonya, ini bagus apa enggak, ini kurang apa. Terus gue kasih lihat, ini loh, tuh lihat yang ini ngeblur nih. Nah ngeblurnya ini salah di mana? Ketika dibuka filenya, oh ternyata dia punya shutter speed terlalu lambat. Jadi satu foto tuh ngeblur semua. Shaking gitu lah istilahnya. Nah hal-hal seperti itu yang dihindarin di dalam foto. Gitu deh ceritanya. Jadi buat kalian yang pengen banget foto atau jadi fotografer atau apa ya, gue saranin buat coba deh belajar dulu dan ngerasain dulu pelayanan aja di gereja gitu. Cobain megang kamera, cobain gimana rasanya pakai lensa ini lensa itu, jadi kalian bisa oh ini rasanya, oh ini angle-nya yang bagus gitu. Semakin kalian sering untuk untuk motret, jadi akan semakin kalian terbiasa gitu deh. Thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast gua sampai saat ini. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys, see you.